supervisi Bu Dewi untuk mengajar di kelas 4A. Saya akan melakukan praobservasi dengan Ibu Dewi Puji Handayani yang mengajar di kelas 4A. Apakah Ibu Dewi sudah bersedia untuk diobservasi yang kira-kira Bu Dewi? Insya Allah bersedia. Demi kelancaran tugas kita bersama ya, demi kebaikan kita bersama, demi kemajuan kita bersama. Demi kita untuk maju bersama ya Bu Dewi. Betul. Dan saya bisa pinjam RPP Bu Dewi sebentar. Nah, RPP-nya sudah bagus, tujuan pembelajarannya sudah, sumber belajarnya sudah, metode pembelajaran juga sudah. Untuk memakai metodenya tanya jawab, demonstrasi dan penugasan ya Bu Dewi. Iya. Pendekatannya ya sesuai dengan pembelajaran kita sekarang ya. Kita memakai kurikulum Merdeka Belajar. Kita memakai pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau kepada siswa. Kegiatannya udah bagus, kegiatan awal udah, inti udah. Dan pokoknya RPP-nya sudah siap untuk Insya Allah sudah siap akan ditampilkan ya Bu Dewi. mudah-mudahan lancar besok. Ya, kira-kira apa materi yang akan Ibu Dewi ajarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam seleksi coaching supervisi kelas yang telah kami lakukan bersama rekan sejawat saya, yaitu Bu Dewi Puji Handayani. Halo Bu Dewi, selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya Bu Dewi siang hari ini? Alhamdulillah, seperti cuaca hari ini cerah, Luar biasa. cerah, bahagia. Oh ya Bu Dewi, kita lanjut ya tentang coaching supervisi kelas kita tadi. Tadi Bu Dewi sudah merasakan bagaimana rasanya diobservasi dengan saya di dalam kelas tadi. Sudah disupervisi, kira-kira berapa menit kita tadi Bu Dewi? Ada 1 jam. 3 jam pelajaran ya, ada 1 jam ya. Kurang ya Bu Dewi. Nah, sekarang kita lanjut supervisi kelas kita. Ya, saya supervisi Bu Dewi tadi. Kalau saya menilai Bu Dewi sudah sangat luar biasa sekali supervisinya pada hari ini. Dan bisa Bu Dewi. Ya, yang belajar ya Bu Desi ya, tadi masih terlalu belajar terus. Jadi kalau ada kekurangan ya boleh tak apa-apa dikasih tahu saja. Kita tidak putus asa untuk belajar ya Bu Dewi. Kita selalu belajar dan belajar. Karena itulah tugas kita sebagai seorang guru ya. Sudah. Saya mau bertanya cuma sedikit saja sama Bu Dewi. Bagaimana perasaannya Bu Dewi kira-kira setelah melakukan observasi tadi? Perasaannya sesuai dengan pelajaran kita tadi ya Bu Desi ya. Pelajarannya adalah pengenalan emosi tadi. Jadi alhamdulillah setelah mengajar dan diobservasi itu senang sekali. Karena kalau kita melihat kesalahan kita sendiri itu susah ya. Kita kan biasanya kelebihan kita yang kelihatan. Tapi dengan adanya diobservasi mungkin nanti Ibu Desi akan memberikan saran kepada saya pribadi mungkin ya untuk perbaikannya seperti apa, untuk kedepannya seperti apa. Kalau ditanya belajar ya senang sekali. Anak-anak tadi kan juga kelihatan Ya, senang. anak-anak kita senang juga bisa mempresentasikan ke depan, bisa menjawab ke depan bagaimana perasaan sedih, senang, gembira. Anak-anak kita sudah mengekspresikannya ke depan dengan cara dia masing-masing ya Bu Dewi. Nah, sekarang Bu Dewi sudah merasa puas, saya sudah juga begitu puas sekali melihat Bu Dewi sudah mengajar tadi. Dan kira-kira apakah sudah supervisi tadi sudah sesuai kira-kira dengan RPP yang dibuat tadi? Alhamdulillah kalau misalnya urutan pembelajaran tadi insya Allah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Sudah ada Sudah kegiatan ada awal, kegiatan awal berjalan dengan baik, kegiatan inti berjalan dengan baik, penutup juga berjalan. saya merasa sangat cukup ya menilai Bu Dewi dengan penguasaan kelasnya yang begitu bagus, dengan anak-anaknya terangkul semua sama Bu Dewi, dengan kegiatan kelasnya yang sudah optimal sekali Bu Dewi bikin untuk supervisi pada
daripada yang kita laksanakan tadi. Dan untuk sekarang kira-kira dari observasi yang kita laksanakan di kelas tadi, apa kira-kira yang akan Ibu Dewi tingkatkan untuk supervisi ke berikutnya lagi? Kalau kita sebenarnya kalau ditanya puas setiap hari itu sebenarnya nggak puas ya, karena dengan tidak puas kita akan memperbaiki setiap hari ke hari akan terus diperbaiki. Jadi kalau tadi dalam proses pembelajaran tadi, terutama bahasa Indonesia, tadi itu pengenalan emosi dan mengolahnya, memberikan alasan kepada emosi yang diberikan. Jadi anak-anak sudah sebagian besar sudah bisa menunjukkan emosi senang, sedih, takut, marah, dan bisa memberikan alasannya. Cuman mungkin karena waktunya kan tadi 3 jam pelajaran ya Bu Desi ya, sementara enggak, kekurangannya mungkin ke yang belum puas mungkin tidak bisa menampilkan anak semuanya. Jadi tadi kan hanya beberapa ya Bu Desi ya. Jadi tidak bisa menampilkan semuanya seperti apa, kenapa gitu, nggak bisa, anak nggak bisa tampil ke depan semuanya dan tidak bisa menyampaikan alasan semuanya, hanya beberapa saja. Tapi meskipun demikian senang karena anak tadi semuanya insya Allah berani ya. Tapi ada tadi satu orang yang tadi ya Bu Desi ya, malu katanya ada Bu Desi di dalam. Karena ada Bu Desi jadi malu Bu ke depan. Jadi mungkin itu harus ditingkatkan juga. Mungkin pelajaran apa namanya PR bagi saya juga ya, gimana supaya anak tuh nggak malu dimanapun dan kapanpun dilihat siapapun gitu. Jadi percaya dirinya supaya lebih tinggi. Percaya diri dan lebih mantap. Ya, lebih mantap terutama benar dari pelajaran tadi ya. Iya. Kita berbatasan waktu karena masih ada anak yang malu tadi satu orang. Iya. Satu orang dia belum berani menampilkan dirinya ke depan, belum berani maju ke depan karena dia malu sama itu. Iya, tapi ya senang juga karena dia mau mengemukakan alasannya sama Bu Desi kan. Jadi alasannya itu sesuai pelajaran tadi ya Bu, mengemukakan ekspresinya, emosinya dan alasannya sudah bisa, cuman ke depannya dia nggak mau. Ya Bu Dewi, terima kasih ya Bu Dewi atas atas kerjasamanya ya Bu Dewi. Iya. Nah sekarang kita lanjut ke pembelajaran awal tadi ya. Nah, pembelajaran awal kegiatan inti, yang kegiatan intinya tadi Bu Dewi sudah menerangkan, pembelajarannya sudah sangat bagus juga. Tapi materinya tentang cerita tadi Bu Dewi. Iya, dan membaca cerita Awas yang berjudul Awas. Dengan setelah membaca cerita tersebut, peserta didik kita akan disuruh mengeluarkan isinya. Apa perasaannya setelah membaca cerita yang berjudul Awas tadi. Ya, pada kegiatan tersebut Ibu Dewi sudah memaparkan materinya dengan bagus sekali dan sudah terinspirasi untuk peserta didiknya dan sudah begitu merangkul peserta didiknya dengan baik. Nah, yang sekarang apa lagi kiat-kiat Bu Dewi ke depannya, seperti anak kita lebih tertarik lagi seperti pembelajaran kita sekarang ya Bu Dewi. Pembelajaran kita sekarang kan khususnya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Apalagi kiat-kiat yang lebih baik lagi yang akan Ibu Dewi lakukan kira-kira untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada sekolah kita. Kalau dilihat dari pembelajaran tadi mungkin berpusat pada anak dia sendiri ya Bu Desi ya. Ekspresi dia sendiri juga yang membuat gambar emosinya tadi ya, bisa membuat gambar emosi sedih, senang, marah, udah bisa dia membuatnya. Jadi sepertinya kalau anak-anak itu memang dibiarkan berkreasi akan lebih semangat untuk belajar, lebih menyenangkan sepertinya. Dan itu juga PR juga sih untuk kedepannya, untuk pembelajaran yang lain, untuk selalu mengembangkan metode pembelajaran supaya memang pembelajaran itu nggak dari guru saja gitu. Jadi kayaknya ya memang kita harus berkolaborasi antara guru dengan guru, mungkin ya salah satunya untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan berdasarkan pada anak, dan tentunya nanti hasilnya memuaskan juga. Mungkin itu kedepannya bisa saling sharing kita ya, jadi menentukan metode yang sesuai dengan pembelajaran yang akan kita lakukan, tentunya sesuai dengan materi. Kita
sesuaikan dengan materinya, lalu pembelajaran atau metode apa yang bagus untuk materi pelajaran yang mau kita ambil ya Bu Dewi. Itu mungkin ya barangkali ya. Yang sekarang solusi yang terbaik dari alasan Ibu Dewi metode pembelajaran yang kita observasi tadi apa solusi yang terbaik Bu Dewi? Solusi terbaiknya kalau tadi kan kita ada demonstrasi ya, cobakan diskusinya, juga tanya jawab. Mungkin itu akan teman dengan teman, tadi mungkin nggak cukup ya Bu ya, seperti memberikan saling bertanya dengan teman ekspresinya hari ini. Kedepannya mungkin akan banyak lagi metode-metode yang dikembangkan. Itu mungkin solusi Dewi ya, kita mengekspresikannya mungkin sama temannya dulu. Seperti kayak Rian tadi ya, mungkin ya. Bagaimana supaya dia tuh berani gitu ke depan, Berani untuk bercerita juga dengan temannya, berani untuk maju ke depan, menyampaikan ekspresinya, dan mungkin karena waktu belum terkejar ya, waktunya mungkin belum cukup untuk observasi kita yang tadi. Ini juga strateginya untuk yang tadi kurang pas, Iya, bisa juga ya Bu ya. Jadi Bu Dewi akan mencoba strategi Yang lainnya. Nah, kira-kira untuk mencoba strategi yang lainnya atau metode pembelajaran yang lainnya, siapa yang bisa kira-kira Ibu Dewi libatkan dulu? Metode yang akan Ibu Dewi capai. Ya, tentunya yang pasti antara guru ya, antara rekan Ya, kerja, sama sejawat. ya, sama sejawat, terutama yang sama-sama mengajar di kelas yang sama bisa juga. Ya. Tapi di kelas lain kan bisa juga, mungkin ibu gurunya sudah pernah melakukan metode itu, dan kita kan bisa bertanya di bagaimana. Jadi kelas sekarang kan kita memanfaatkan teknologi, kita juga bisa mencarinya di Google ya Bu Desi ya, bisa. Sekarang di YouTube juga banyak contoh pembelajaran yang interaktif yang berpusat kepada anak, yang bisa membangkitkan semangat anak, yang bisa memberikan semangat, memberikan rasa percaya diri kepada anak banyak. Jadi sepertinya memang harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak buka YouTube tentang itu, banyak bertanya dengan teman. Ya Bu ya. Jadi Bu Dewi kan bertanya apa namanya merasa kekurangan waktu. Iya Bu. Mungkin kita harus apa namanya kalau kekurangan waktu kan kita Iya. kira-kira dari Bu Dewi sendiri dari tadi yang sudah dilakukan merasa kekurangan waktu. Kira-kira apa umpamanya trik dulu supaya nanti besok supaya tidak kurang waktu. Supaya waktunya mungkin itu Bu. Kalau tadi kan banyak pertanyaan baik saja yang di luar mungkin ya Desi ya, seperti kayak Rian tadi membujuknya itu kan itu di luar pembelajaran, jadi butuhkan waktu juga kan. Kita bayangkan Kita bayangkan itu akan ternyata terjadi. Itu makan waktu juga sebenarnya. Jadi mungkin ke depannya ya memberikan semangat pada di awal itu mungkin dijelaskan dulu ya. Yang kita lakukan ini, kemudian tugas yang akan diberikan ini dan batas waktu nanti sekian. Jadi anak akan ini waktunya segini membaca, nanti mengerjakan latihan waktunya harus segini memberikannya, mungkin seperti itu ya. Jadi kita di awalnya bikin awalnya dijelaskan dulu langkah-langkah. masuk ke batasan waktu. Iya, tadi itu cuma tujuan aja yang dijelaskan, langkah-langkahnya Kita belum terbayang ya waktu ini cukup atau enggak. Nah, iya. Karena ternyata setelah kita laksanakan dengan metode itu ternyata waktunya belum pas. Kekurangan waktu jadi ya. Itu kan pembelajaran bagi guru itu ya ke depannya. Nah, Bu Dewi, ternyata apa kendala Bu Dewi dengan keterbatasan waktu ya. Di RPP-nya kan keterbatasan waktunya kan udah ditentukan. Tapi yang tidak terbaca mungkin kegiatan kita cara membujuk anak, mungkin waktunya mungkin tidak terampung dalam Sekarang solusi Bu Dewi sudah bisa tadi ya, mensukseskan pembelajaran itu ke depannya. Strateginya bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari metode-metode yang baru yang telah dipelajari oleh guru-guru atau rekan sejawat yang lain. Nah, bisa kita belajar pokoknya dari berbagai cara lah kita untuk mencoba belajar agar kita bisa menciptakan suasana yang menyenangkan dan pembelajaran yang berpusat pada kesadaran kita. Itu solusinya buat Bu Dewi ya. Yang sekarang setelah observasi kegiatan kita tadi, strategi yang akan Ibu Dewi buat sudah tadi ya. Dan sekarang bagaimana caranya kita melaksanakan strategi itu supaya
tercapai pembelajaran yang menyenangkan ini. Tadi kan udah apa ya Bu, udah untuk menentukan, untuk memilih strategi, tadi Iya. kan banyak cara ya. Dan mungkin itu dituliskan, dijabarkan dalam langkah-langkah pembelajaran. Dan semuanya mungkin harus jelas ya dalam langkah-langkahnya, hal tertulis. Jadi namanya kita manusia khilaf ya Bu Desi, kalau nggak ditulis itu sering lupa, jangan ditulis saja kadang nggak terbaca, udah terbaca aja kelupaan. Jadi mungkin ditulis juga garis besarnya di luar dari RPP, jadi jelas yang akan dilaksanakan. Dan seperti saran Ibu tadi disampaikan pada kegiatan awal, jadi anak memang tujuan kita tuh benar-benar tercapai dalam satu rencana pembelajaran. Jadi memang anak itu sudah diberi waktu dari awal. Itu solusi untuk kegiatan berikutnya ya. Solusinya dari kegiatan. Nah, dan strateginya mungkin ada yang dijelaskan juga, kita berbagai macam strategi cara mencapainya dari dijelaskan juga ya. Nah, sekarang pihak yang berapa namanya, yang berkompetensi lah di situ, pihak yang bisa membantu kita untuk melaksanakan strategi ini. Sudah tadi jawab ya, sekolah kita pasti, sekolah kita sudah pasti. Nah, sekarang strategi ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kapan kira-kira bisa kita praktekkan atau kita cobakan untuk pembelajaran yang khusus? ya, mungkin bisa membuat apa ya Bu? Dalam besok ketika buat EPP, ketika mengajar mungkin bisa dicoba lagi. Jadi kalau mau observasi lagi mungkin kita akan mempersiapkan diri ya, mungkin yang lebih dari yang ini. Jadi tapi sebenarnya kan harus dibiasakan dulu dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi bukan hanya pas observasi saja. Karena kalau pas observasi saja, guru pun juga akan nggak siap. Anak pun juga rasanya nggak terbiasa melakukan itu, juga rasanya kayak dipaksa, kayak tertekan. Tapi kalau terbiasa dalam sehari-hari, dalam PBM sehari-hari, anak sudah melakukan strategi yang bermacam-macam, anak nggak kaget lagi, nggak canggung lagi. Jadi nggak, kuncinya pembiasaannya. Kebiasaan itu harus kita pakai ya, kita terapkan ya, agar anak kita tidak canggung, dan begitu juga dengan guru-gurunya, agar gurunya tidak tidak kewalahan juga untuk mengatur strategi yang akan kita terapkan. Itu mungkin yang akan dilakukan strategi pembelajaran berikutnya ya. Nah, sekarang dari percakapan kita ini, dari percakapan yang sudah kita lakukan ini, yang sudah kita observasi tadi, kira-kira apa keinginan Bu Dewi atau tujuan Bu Dewi untuk memperbaiki atau melaksanakan supervisi itu lagi untuk depan? Seperti yang disebutkan di awal tadi ya, kalau ngajar dia kita tuh nggak ada siapa-siapa, rasanya suka kadang-kadang suka kita ya, suka hati. Meskipun ya yang penting sesuai dengan tujuan, tapi caranya suka. Tapi kalau dengan adanya supervisi seperti yang sudah dilakukan dengan teman sejawat atau dengan kepala sekolah atau pengawas, itu kayaknya kita benar-benar mempersiapkan diri dengan baik dan motivasi jadinya untuk selalu menjadi lebih baik. Memang segala sesuatu yang baik kayaknya harus dipaksa ya. Jadi ya Paksa dengan latihan positif. Iya, dipaksa dengan latihan positif. Karena kalau nggak terbiasa, nggak dipaksa, kita ya akan terlena dengan zona nyamannya. Iya, betul. Paksa dalam kata kutip. Nah, akan merasa tertekan. Nah, iya. Sebenarnya kalau dijalani enak juga ya Bu, karena dengan begitu tahu kekurangan kita apa, bisa saling berkolaborasi juga kita ya Bu Desi ya. Sering belajar ya, saling pembelajaran. Jangan ingat supervisi menjadi satu hal yang menakutkan. Nah, ya. Supervisi itu bukan suatu hal yang menakutkan ya Bu Dewi, tetapi supervisi itu merupakan suatu hal yang membangun. Yang pertama sekali untuk membangun diri kita dulu, agar kita harus terus tetap belajar, harus tetap berubah, harus terus tetap melakukan perubahan agar kita lebih maju ke depannya Bu Dewi. Sampai diri kita Ya, memperbaiki diri kita agar kita lebih memberikan pembelajaran yang Ah, berkualitas iya. sehingga kita bisa lebih dari yang kita harapkan. bisa lebih dari yang kita
harapkan. Semoga anak kita bisa membangun diri lah, membangun diri untuk lebih baik daripada baiknya ya. Ya, sekian Dewi. Dari percakapan kita ini bisa nggak Ibu Dewi memberikan apa kira-kira kesimpulannya untuk kita? Itu tadi lagi Desi, sepertinya harus dibuat jadwal ya. Supervisi antar teman sejawat atau gitu. Ya walaupun antar teman sejawat, Iya, Dibiasakan oleh teman dibiasakan kali teman dulu. Nggak begitu canggung ya Bu ya. Tapi kalau udah pengawas mungkin yang datang groginya nggak biasa. Tapi kalau Kalau terbiasa sekolah dengan iya. perawat, akhirnya kapanpun Terbiasa juga. Ya, termasuk kan udah nah gitu. itu kira-kira ya Bu Dewi tujuan supervisinya Bu Dewi. Apa kira-kira tujuannya tadi Bu Dewi? Membiasakan lebih baik dalam proses pembelajaran. Khususnya dalam proses pembelajaran kita saling belajar, saling berbagi, saling berkolaborasi. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi ya Bu Dewi. Amin. Itulah keinginan kita untuk menjadi guru yang profesional bergerak. Ya sekian dulu ya Bu Dewi. Terima kasih atas supervisi kelasnya tadi. Saya selaku observasi sudah melakukannya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Kalau ada tadi ada kritik atau komen-komen sama Bu Dewi saya mohon maaf. Bapak kritik kan tujuannya membangun ya. Kita sama ya. Iya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.